Baik, sudah disiapkan buku PADB-nya hari ini? Ya, hari ini adalah pelajaran terakhir PADB sebelum kalian menghadapi penilaian akhir semester minggu depan. Sudah siap belajar hari ini? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, Yes. jadi harus semangat ya anak. Kita akan review materi PADB bab 1 sampai bab 7. Loh, banyak ya Ustaz? Lumayan banyak, karena ini adalah yang kalian pelajari pertama kali pertemuan pertama pelajaran PADB sampai hari ini. Jadi ada 7 bab. Ada 7 bab 1 semester. Nah, besok setelah semester 2 kalian akan lanjut bab ke-8. Baik ya, silakan dibuka bab pertama, halaman 3. Halaman 3 dibuka PADB-nya paling depan ya. Halaman 3. Halaman 3 itu tentang apa sih Ustaz? Tentang materi huruf hijaiyah bersambung dan beberapa huruf hijaiyah ya, kan banyak huruf hijaiyah. Nah, di sini Ustaz akan mereview sedikit tentang mengetahui huruf hijaiyah bersambung. Halaman 3 nak. Sudah dibuka halaman 3? Sudah? Oke, halaman 3 yang A. Mengetahui huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah mengalami perubahan bentuk ketika disambung, seperti yang ada di tabel halaman 3. Tetapi ada 6 huruf yang tidak berubah ketika disambung, yaitu apa saja? Huruf wawu, za, ro, huruf dal, dan alif. Jadi ada 6, ingat-ingat. Semuanya itu bisa berubah huruf hijaiyah, bisa disambung maksudnya Ustaz. Tetapi ada 6 huruf yang ketika disambung tetapi tidak berubah bentuk aslinya. Ada 6 ya, ingat-ingat. Besok ini pasti keluar soal ini di soal PAS. Yang tidak berubah yaitu huruf wawu, huruf ro, huruf za, huruf dal, dan alif ya, ada 6 huruf. Nah, sudah ya. Jadi diingat-ingat yang huruf hijaiyah. Loh Ustaz, bagaimana sih caranya kita bisa bisa bagus nulis huruf hijaiyahnya? Kalian di sekolah kan mendapatkan materi itu ya, imla ya. Imla atau menulis. Jadi kalian harus terbiasa menulis huruf hijaiyah. Ingat-ingat, kalau huruf Latin atau A, B, C, D, E, F, G itu dari sebelah kiri. Misalkan Ustadz Zaki dari sebelah kiri tulisnya, jangan kanan kalau Latin, jadi nggak bisa baca nanti. Tetapi kalau huruf hijaiyah atau huruf Arab itu dari sebelah kanan nulisnya. Ya, yang kita baca sehari-hari ketika mengaji dan sholat kan itu menggunakan huruf hijaiyah, huruf Arab. Bismillahirrahmanirrahim dari kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga dari kanan, jadi jangan dibalik ya. Gampang. Pokoknya kalau kita nulis huruf Latin A, B, C, D dari sebelah kiri. Kalau huruf Arab atau hijaiyah dari sebelah kanan. Untuk melancarkan atau tulisan kalian bisa bagus, harus sering latihan di rumah. Ya, kan kalau jadwal dari sekolah mungkin 1 minggu atau 2 minggu sekali ya huruf imla. Tapi kalian bisa latihan sendiri nak ya di rumah. Misalkan aku pengen menggabungkan huruf menulis huruf masjid, mim, terus sin, terus jim, dan dal. Itu bisa kalian latih di rumah. Oke, ini bab yang pertama yaitu bab huruf hijaiyah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut di rumah. Sekarang bab yang kedua. Bab yang kedua itu dibuka halaman 11 nak. Halaman 11. Sudah halaman 11. Kalau tadi kita membahas huruf hijaiyah, sekarang halaman 11 kita membahas apa? Pesan pokok atau isi kandungan Al-Quran surat An-Nas dan surat Al-Asr. Ayo, nama-nama surat juga harus dihafalkan. Jangan-jangan nggak tahu Anas itu bagaimana Ustadz awalannya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin
wan nas. Jadi harus tahu nama suratnya. Oh, surat misalkan Al-Bayyinah, berarti awalannya lam yakunil ladzina kafaru. Jadi harus hafal nama suratnya dan awalan ayat surat tersebut. Baik. Langsung Ustaz ini ya bahas tentang surat Al-Anas dulu, surat Anas halaman 12. Halaman 12. Surat Anas tentang apa sih Ustaz? Di sini artinya katakanlah bahwa aku berhidup pada Tuhan manusia, yaitu Allah, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Ya, jadi adalah di sini menjelaskan surat Anas itu meminta perlindungan Allah ya dari bisikan setan dan jin, baik itu yang berupa godaan atau ajakan atau bisikan, dan manusia juga. Ustaz, apakah manusia itu bisa jahat? Bisa. Jika manusia itu pikirannya atau hatinya dipenuhi dengan kebencian, kejahatan, pasti dia banyak dibisiki oleh setan maupun jin. Nah, jadi kita tujuan surat Anas ini adalah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, jin dan manusia. Paham ya anak-anak? Ini surat Anas. Surat Anas itu adalah surat yang terdiri dari 6 ayat. Ingat-ingat ada 6 ayat. Dan termasuk surat Makkiyah. Loh, Makkiyah itu apa Ustaz? Surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah menuju Madinah, itu disebut surat Makkiyah. Kalau Nabi setelah hijrah ke Madinah, berarti surat Madaniyah. Jadi ada 2 nama surat atau istilah surat. Oke. Sudah, sekarang halaman 13 yang paling bawah. Surat Anas sudah, sekarang Al-Asr. Surat Al-Asr itu apa? Artinya demi masa. Al-Asr. Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Nah, ini juga harus tahu. Loh, Al-Asr itu bagaimana Ustaz awalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, harus dihafal. 3 ayat, lebih pendek daripada surat Anas. Ya, artinya apa surat Anas ini? Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi pesan-pesan yang dapat terkandung dalam Al-Asr itu apa anak-anak? Jadi orang itu akan merugi jika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal soleh. Jadi hidupnya sia-sia, cuma makan, tidur, main, makan, tidur, main. Nah, itu kan termasuk orang merugi, tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terus, dan apa pesan-pesannya? Kita harus selalu berbuat kebaikan dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Sabar itu apa sih Ustaz? Sabar itu adalah ketika kita berdoa memohon kepada Allah, dan ketika belum terkabul ya kita harus bersabar, terus istiqomah berdoa, jangan putus. Masa berdoa sehari, ya Allah saya ingin kaya misalkan, tapi gak kerja, nganggur, baru doa sehari udah nyerah, putus asa, itu namanya tidak sabar ya. Berdoa itu harus setiap waktu. Paling mudah ya kita biasakan sesudah sholat fardu ya, setelah maghrib, subuh, isya, 5 waktu itu kita tidak lupa berdoa. Oke anak-anak ya, seperti itu. Baik, sekarang kita menuju langsung bab 3. Ustadz di sini akan bahas poin-poinnya saja. Jadi tidak semua dibahas seperti awal, hanya poin-poin saja, review materi yang akan keluar besok ketika PAS. Bab 3 sekarang dibuka halaman 21 nak. Halaman 21 ya. Halaman 21 sudah. Ya, halaman bab 3 ini adalah menjelaskan tentang hadis terkait menuntut ilmu. Nah, di halaman 21 ini ada contoh hadisnya anak-anak. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
Jadi artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi tiap-tiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi sama di sini haknya, hak untuk menuntut ilmu, hak untuk mendapatkan ilmu atau pelajaran itu sama laki-laki dan perempuan, karena dalam Islam itu wajib hukumnya. Loh Ustaz, sejak kapan kewajiban itu? Ya sejak kalian dari dibuayan orang tua ibu kalian sampai menuju liang lahat atau meninggal. Jadi umur kalian sampai berapapun itu wajib menuntut ilmu sampai gugur kewajiban itu setelah kalian meninggal. Paham ya? Jadi di sini menuntut ilmu itu sangat penting. Bahkan wahyu pertama diturunkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, berbunyi Iqra. Artinya apa? Bacalah. Jadi kalian jangan malas untuk membaca apapun itu, pelajaran di sekolah, membaca tilawati, membaca Al-Quran, harus semangat. Kita harus sadar bahwasanya aku adalah seorang muslimah, bahwa aku harus semangat untuk menuntut ilmu dengan belajar. Gitu ya anak ya. Gak boleh malas. Nanti kalau malas kita tidak bisa bersaing dengan orang lain ya. Harus semangat. Oke. Sekarang halaman 22 sebaliknya. Nah, di sini juga ada hadis kedua yang dijelaskan dari hadis riwayat Tirmidzi ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahu at-Tirmidzi. Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Subhanallah. Jadi siapapun itu orang muslim kok ketika tujuannya itu menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang mau surga? Pasti semuanya mau ya. Ustaz doakan siswa-siswi SD itu dalam Mutakin kelas 2A, 2B, 2C dan 2D semuanya dimudahkan masuk surga. Amin. Ya. Dan terus ini ya, kalian jangan lupa kalau sebelum belajar itu juga ada adabnya. Adabnya itu apa? Ada etikanya, ada tata caranya. Itu bagaimana anak berdoa dulu. Berdoa. Oke, di sini ada doanya di halaman 22. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Nah, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku kepahaman. Jadi supaya gampang dimudahkan. Sekali belajar, langsung paham. Sekali belajar, sekali baca langsung hafal ayat Al-Quran. Nah, itu kan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, jadi orang itu jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Ketika kalian di sekolah atau dimanapun Anda berada, di rumah, kalian bingung, tanya orang tua atau orang yang lebih paham terhadap ilmu, boleh tanya daripada diam dan nanti malah menjadikan tidak paham dan bingung. Gitu anak-anak ya. Jadi jangan lupa harus berani bertanya, tidak boleh malu. Seperti itu ya anak-anak, paham? Di sini dijelaskan masih halaman 23 surat Surat An-Nahl ayat 43 dijelaskan bahwasanya kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Sudah jelas ada ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 43. Itu anak-anak ya. Baik, sekarang kita langsung menuju bab 4 ya. Bab 4 silakan dibuka halaman 29. Halaman 29. Ustadz akan membahas poin-poin atau intinya saja ya. Halaman 29 sudah dibuka. Ustadz, ini ya bab 4. Bab 4. Sudah? Bab 4 adalah hadis tentang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Halaman ini ya, langsung halaman 30, halaman 30 inti babnya. Halaman 30 yang A, atas ya. Hadis tentang hidup bersih.
Al-Islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Ya. Islam itu adalah agama yang bersih, maka jagalah kebersihan karena sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Jadi ingat, kita yang pertama harus jaga kebersihan. Kenapa Ustaz? Karena orang Islam itu kan memiliki kewajiban untuk ibadah. Contoh ibadah maghrib ya, sholat 5 waktu itu kan wajib. Nah, syarat sahnya sholat itu badan harus suci dan bersih. Ya, jadi harus diingat. Loh Ustaz, apakah selain sholat itu kita harus dalam keadaan bersih? Iya harus. Mau ke sekolah juga harus bersih dan rapi. Mau makan di rumah, tangannya juga harus dalam keadaan bersih. Jangan habis main pasir langsung makan. Nah, itu kan campur nanti. Nasi campur pasir, campur cacing. Nah, itu kan kotor. Nggak boleh seperti itu. Harus cuci tangan dulu, dipastikan bersih. Dan biasakan di rumah itu bedakan antara pakaian untuk bermain dan pakaian untuk ibadah atau sholat. Jangan main bola pakai kaos itu, tidur pakai kaos itu, terus sholat pakai kaos itu. Ya baunya luar biasa nanti. Bisa-bisa di masjid ketika Allahu Akbar, wah, bau pakaian siapa ini? Kok sedep ya baunya? Nah, ini harus dibedakan. Pakaian tidur sendiri, pakaian bermain sendiri, dan pakaian untuk sholat sendiri. Jadi dibedakan ya, paham? Jadi mulai dilatih dari sekarang, tidak dicampur-campur pakaiannya. Yang B, halaman 31, mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kebersihan diri sendiri itu apa? Yang mandi 2 kali sehari. Loh Ustaz, aku mandinya 2 hari sekali. Ya jangan, kumannya nempel semua. Nah, karena di negara kita itu kan negara tropis ya, jadi panas. Jadi mandinya ya 2 hari sekali. Mungkin kalau saudara-saudara kita yang ada di Eropa atau di Amerika, ketika musim dingin mereka cuma mandi 2 hari sekali atau 3 hari sekali karena sangat dingin cuacanya, hanya cuci muka dan gosok gigi. Kalau kita kan cuacanya panas, jadi cepat berkeringat dan cepat banyak bakteri yang ada di tubuh kita. Jadi minimal mandi itu 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Ya oke. Jadi semuanya dibersihkan dan menggunting kuku. Jangan sampai kukunya panjang segini ya. Apalagi kukunya panjang sama hitam-hitam. Wah, banyak vitaminnya itu. Harus rutin. Minimal ketika hari Jumat dipotong kukunya. Baik. Terus nomor 2, kebersihan tempat tinggal. Rumah kita juga dijaga kebersihannya ya, rumah kita. Disapu, dipel, ada sampah dibuang. Jangan dibiarkan. Oke anak-anak. Sekarang kita langsung menuju bab 5. Bab 5. Bab 5 itu Asmaul Husna ya, halaman 39. Halaman 39 tentang Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Tadi ada 3 Asmaul Husna. Al-Qudus dulu ya, halaman 39, yaitu Al-Qudus adalah Maha Suci. Allah Maha Suci dari segala sifat yang dijangka oleh indera manusia. Jadi Allah itu memiliki sifat suci yang tidak mungkin disamai oleh makhluknya. Contoh seperti kita manusia, ya tidak mungkin sifatnya suci karena berbeda dengan Allah Sang Maha Pencipta. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 1 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi wal malikil qudusil azizil hakim. Jadi surat Al-Jum'ah ini menjelaskan apa yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih pada Allah. Semuanya, semua makhluk, baik itu hewan, tumbuhan, langit, gunung, dan lain-lain itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sebagai manusia yang walaupun tidak memiliki sifat suci, tetapi paling tidak kita berusaha meneladani sifat Allah Al-Qudus. Yang pertama, membersihkan hati dari sifat buruk ya, baik itu hasud, dengki, iri, marah-marah, itu juga dilatih. Yang kedua, membersihkan badan. Tadi kan hati itu kan bagian dalam diri ya. Sekarang bagian luar tubuh kita yaitu
membersihkan badan, pakaian dan lingkungan sekitar. Oke. Sekarang halaman 40. Halaman 40 ya, sudah. Halaman 40. Oke. Assalam. B. Assalam artinya Maha menyelamatkan. Allah terhindar dari segala aib, kekurangan. Jadi Allah itu adalah Maha yang sempurna. Tidak mungkin Allah itu memiliki aib atau kekurangan. Jadi sangat sempurna, tidak bisa dibandingkan dengan apapun itu. Nah, di sini jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 23 ya, dijelaskan dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa. Jadi Maha segala-galanya. Assalam. Dan Allah itu memberikan keselamatan bagi semua makhluknya. Nah, contoh ya, halaman 41 sekarang, meneladani sifat assalam. Oke. Halaman 41 sudah, meneladani sifat assalam. 1. Tidak mencelakakan orang lain. Nah, ini enggak boleh ya. Terus menolong orang yang membutuhkan dengan ikhlas. Ada saudara kita sakit, tetangga kita sakit, kita jenguk, kita beri bantuan semampu kita, dan selalu berdoa memohon pertolongan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Ingat-ingat, Al-Qudus tadi adalah Maha Suci, bersih ya. Yang kedua Assalam, yaitu memberikan keselamatan. Yang tiga sekarang C, Al-Khaliq. Al-Khaliq halaman 41 yang bawah. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang kebetulan. Jadi semua adalah sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan alam semesta itu apa sih Ustaz? Ya semua yang ada di alam ini, baik tata surya, terus di dalamnya itu ada laut, ada gunung, ada danau, ada hutan, ada tempat kita tinggal, ada hewan, tumbuhan dan lain-lain. Itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an juga dijelaskan, di sini ada di surat Al-Hasr ayat 24 ya. Itu artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, dia memiliki nama-nama yang indah. Oke. Ya, jadi sifat Al-Khaliq itu apa? Yang harus kita teladani sifat Al-Khaliq, yaitu bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa bergerak, aku bisa bernafas, hidungku lubangnya ada 2 ya Allah, telingaku bisa mendengar, alhamdulillah aku bisa berjalan. Nah, harus bersyukur, tidak boleh mengeluh. Coba bayangkan kalau kalian susah bernafas, apa yang terjadi? Kita akan keluar uang banyak untuk membeli nafas bantuan berupa oksigen setiap hari. Ya, jadi harus bersyukur. Bagaimana Ustadz adabnya sebelum makan dan minum itu? Yang pertama, ya mencuci tangan dengan air bersih, terus duduk dengan sopan, duduk yang bagus, tidak berdiri, dan makan dengan pelan-pelan, tidak berlebihan agar tidak kenyangan ketika makan dan minum. Oke. Itu ya doanya itu, Allah membarakana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Apa Ustaz artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah keberkahan apa yang telah Engkau berikan kepadaku, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi kita berdoa agar apa yang semua kita makan, semua yang kita minum bisa berkah, tidak dimakan setan. Oke. Nah, sekarang doanya sudah makan, itu yang belum hafal bisa dihafalkan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberikan makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang-orang Islam. Itu adalah bentuk syukur, bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah diberikan makan dan minum yang berkah, dan kita jadi orang-orang Islam. Seperti itu anak ya. Jadi dibiasakan sebelum makan mencuci tangan dan berdoa. Sesudah makan juga membersihkan tangan dan berdoa. Oke.
Baik, sekarang terakhir yaitu bab 7. Bab 7 ya. Bab 7 kalian buka langsung halaman 54. Halaman 54. Sudah? Bab 7. Bab 7 adalah tentang perilaku kasih sayang terhadap sesama. Sesama itu sama siapa Ustaz? Ya sama semua makhluk Allah, terutama yang khususnya kepada manusia. Ya kepada saudara, kepada teman, kepada orang lain, bahkan kepada orang yang bukan orang Islam, kita juga harus saling menghormati. Mereka beribadah sesuai keyakinan mereka dan kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Sama-sama harus saling menghormati, tidak boleh mengganggu bahkan menyakiti. Paham ya? Yang pertama, halaman 54. A. Kasih sayang pada sesama. 1. Kasih sayang pada orang tua. Ini wajib hukumnya. Orang tua harus kita hormati dan kita sayangi ya. 2. Kasih sayang pada guru, pada ustadz-ustadzah baik itu di sekolah atau guru kalian di rumah. Mungkin kalian di rumah mengaji di masjid atau musola ya. Itu juga ustadz-ustadzah harus kalian hormati. 3. Kasih sayang kepada teman. 4. Kasih sayang kepada tetangga. Yang terakhir, kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan. Contohnya bagaimana Ustaz? Ya hewan itu jangan sengaja kita sakiti, biarkan mereka hidup karena kita hidup berdampingan anak-anak ya. Jadi tidak boleh ketika ada hewan lewat kita lempar batu atau ada tumbuhan terus kita tebangi. Lah jangan, kita harus jaga atau rawat semuanya. Nah di sini kan perilaku kasih sayang itu ada dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 3 ya. Ayat ini Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke, baik anak itu. Mungkin dari Ustaz Zaki sampai sini ya. Jangan lupa untuk PADB-nya nanti dipelajari lagi di rumah. Bab 1 sampai bab 7. Jadi ada 7 bab yang kalian pelajari, nanti akan keluar di materi PAS minggu depan. Oke, terima kasih. Ustaz akhiri sampai di sini. Oke, jangan lupa belajar di rumah ya. Jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.